Doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kata pembukaan. Bapa kami yang di surga. Maksudnya adalah, dengan kata-kata ini, Allah mengajak kita supaya kita mempercayainya bahwa Dialah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita anak-anaknya yang sesungguhnya. Berdasarkan hubungan ini, kita dengan segala keberanian dan keyakinan meminta kepadanya seperti seorang anak yang dikasihi kepada Bapa yang disayangi. Permintaan pertama, dikuduskanlah namamu. Maksudnya adalah, sesungguhnya nama Allah itu sendiri kudus, tetapi kita meminta di dalam doa supaya namanya juga kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana hal ini terlaksana? Demikian, apabila firman Tuhan diajarkan benar dan murni, dan kita sebagai anak Allah juga hidup dalam hidup yang suci sesuai dengan firman itu. Ya Bapa yang di surga, tolonglah kami melaksanakan ini. Tetapi siapa yang mengajarkan serta berkelakuan berbeda dengan ajaran firman Tuhan adalah menodai nama Allah di tengah-tengah kita. Dalam hal seperti ini, lindungilah kami ya Bapa yang di surga. Permintaan kedua, datanglah kerajaan-Mu. Maksudnya adalah, sesungguhnya kerajaan Allah dengan sendirinya datang, walaupun kita tidak memintanya. Tetapi kita meminta di dalam doa, supaya kerajaannya datang juga kepada kita. Bagaimanakah hal ini terlaksana? Demikian, apabila Bapa kita yang di surga memberikan Roh-Nya yang kudus, supaya dengan anugerahnya kita dapat percaya kepada firman-Nya yang kudus dan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dalam hidup kita, masa kini dan masa mendatang selama-lamanya. Permintaan ketiga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maksudnya adalah, sesungguhnya kehendak Allah yang baik dan penuh anugerah itu terjadi juga tanpa permintaan kita. Akan tetapi, kita meminta di dalam doa supaya terlaksana juga kepada kita. Itulah yang kita mintakan. Bagaimanakah hal ini terlaksana? Demikian, kalau Allah membinasakan dan mencegah segala rencana dan keinginan jahat yang tidak mengizinkan kita menguduskan namanya dan menghalangi kedatangan kerajaan-Nya, seperti keinginan duniawi dan manusiawi, sebaliknya, Allah menguatkan dan melindungi kita dengan kokoh di dalam firman-Nya dan iman hingga akhir hidup kita. Inilah anugerah dan kehendak-Nya yang baik. Permintaan keempat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah selalu memberi makanan sehari-hari kepada kita, walaupun kita tidak minta.
demikian juga kepada semua orang jahat. Tetapi kita minta di dalam doa supaya Dia membimbing kita untuk menyadarinya dan untuk menerimanya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Itulah yang kita mintakan. Apakah yang dimaksud dengan makanan sehari-hari? Antara lain, makan, minuman, pakaian, perumahan, ladang, ternak, uang, barang-barang, suami istri yang rukun, anak-anak yang baik, pelayan-pelayan yang baik, pegawai-pegawai yang baik dan setia, pemerintah yang baik, damai sejahtera dan ketertiban, sahabat yang baik, tetangga yang setia, dan segala sesuatu kebutuhan hidup. Permintaan kelima, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya adalah, kita minta di dalam doa ini supaya Bapa yang di surga tidak memperhitungkan dosa maupun mempertimbangkannya, sehingga menolak permintaan kita. Karena kita tidak patut meminta sesuatu apapun, mempunyai hak atas yang kita minta itu. Tetapi supaya Dia memberikannya semuanya kepada kita sebagai anugerah. Walaupun kita setiap hari melakukan banyak dosa, dan sesungguhnya kita tidak mempunyai hak akan yang kita minta, tetapi hanya hukuman saja yang patut bagi kita, maka hendaklah kita juga mengampuni dengan hati yang sungguh dan selalu bersedia berbuat baik kepada mereka yang bersalah kepada kita. Permintaan keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah tidak mencobai seorang pun, tetapi kita minta di dalam doa supaya Allah melindungi dan memelihara kita, sehingga iblis, dunia, daging kita tidak akan menipu maupun menyesatkan kita ke dalam hal-hal yang sangat memalukan dan bercela. Dan sekiranya kita diserang oleh pencobaan-pencobaan tersebut, pada akhirnya kita masih dapat mengalahkan serta memperoleh kemenangan atasnya. Permintaan ketujuh, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya adalah, kita meminta di dalam doa ini seperti semua yang telah kita minta terdahulu, supaya Bapa yang di surga melindungi kita dari setiap kejahatan, apakah itu mengenai tubuh dan roh, godaan kekayaan, dan kedudukan yang tinggi. Apabila hidup kita tiba pada saat terakhir, diberikannya berkat dan kasih karunia-Nya yang membawa kita dari hidup yang penuh penderitaan kepada kehidupan di surga. Doa penutup. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maksudnya adalah, amin, yaitu ya. Sesungguhnya permintaanmu didengar, supaya saya menjadi yakin bahwa permintaan saya dikabulkan dan didengar Bapa yang di surga, sebab Dia sendirilah yang menyuruh kita meminta, dan Ia telah menjanjikan untuk mendengar doa kita.